Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini kita dibuat gempar dengan sebuah pernyataan dari pakar politik yaitu Fadlizon terkait kasus Habib Rizik Syihab. Pasalnya ia melihat bahwa Habib Rizik Syihab sangat tidak diadili dan sangat disudutkan karena banyak juga yang mengalami hal yang sama, kasusnya sama namun tidak sampai ditangani seperti seserius Habib Rizik Syihab. Bahkan banyak juga yang dibiarkan. Tak cukup itu, pakar hukum tata negara Refli Harun juga ikut angkat suara terkait tentang kejanggalan-kejanggalan yang ada pada persidangan Habib Rizik Syihab. Lantas bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Anggota DPR fraksi Partai Gerindra Fadlizon ia menyampaikan pesan yang menjelang bulan suci Ramadan. Adapun pesan yang disampaikan Fadlizon adalah bahwasanya momen menjelang Ramadan seperti saat ini adalah momen yang tepat untuk segera membebaskan Habib Rizik Syihab yang sebagaimana Habib Rizik Syihab ditahan sejak beberapa waktu lalu. Desakan Fadlizon kepada pemerintah untuk segera membebaskan Habib Rizik Syihab diungkapkan lantaran menurutnya kasus yang menjerat Habib Rizik Syihab hingga membuatnya ditahan selama beberapa waktu adalah kasus yang syarat muatan politik daripada penegakan hukum. Hal tersebut disampaikan oleh Fadlizon melalui akun Twitter milik pribadinya @Fadlizon pada Jumat kemarin. Inilah momen yang tepat untuk segera bebaskan Habib Rizik Syihab menjelang Ramadan. Kasusnya syarat muatan politik ketimbang penegakan hukum, tulis Fadlizon. Tak hanya itu, Fadlizon juga mengungkapkan bahwa sebetulnya kasus sebagaimana menjerat Habib Rizik Syihab, yakni kasus kerumunan, sebetulnya telah dilakukan juga oleh banyak pihak yang berbeda. Kasusnya sama-sama kerumunan tapi ya tidak diproses. Beda dengan Habib Rizik Syihab. Oleh sebab itu Fadlizon mempertanyakan bahwa kasus kerumunan tersebut kenapa tidak diproses hukum seperti HRS. Sedangkan HRS hingga saat ini menurutnya menjalani proses hukum yang tidak proporsional. Sehingga Fadlizon juga dalam cuitan tersebut mempertanyakan soal legacy atau warisan. Seperti apa yang akan ditinggalkan sementara kekuasaan pasti berganti. Sudah banyak contoh kerumunan tapi hanya kasus HRS diperlakukan tak proporsional. Legacy apa yang akan ditinggalkan sementara kekuasaan pasti berganti, pungkasnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Habib Rizik Syihab ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri atas kasus kerumunan di Megamendung Bogor, Jawa Barat. Atas kasus tersebut HRS atau Habib Rizik Syihab disebut-sebut ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kasus tersebut bermula pada saat melakukan pernikahan putrinya yang dilakukan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Namun demikian, pernikahan tersebut menjadi sebuah kasus karena telah melanggar protokol kesehatan yang juga telah melakukan kerumunan. Pakar hukum tata negara Refli Harun mengomentari isu yang menyebutkan bahwa mantan imam besar FPI Habib Rizik Syihab terancam hukuman 10 tahun penjara. Dalam video yang diunggah di channel YouTube pribadinya, Refli Harun menilai kasus Habib Rizik Syihab ini memang sangat kontroversial. Oleh karena itu, katanya, tak heran jika tim pengacara Habib Rizik Syihab juga merasa bingung dengan pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat mantan pentolan FPI itu. Tidak heran kalau lawyernya sendiri bingung, kasus seperti itu kok diancam hukuman sampai 10 tahun penjara, ujar Refli. Kebingungan ini menurut Refli wajar lantaran publik umumnya mengira kasus Habib Rizik Syihab ini hanya kasus ringan soal pelanggaran protokol kesehatan. Faktanya, penyidik mengenakan pasal lain terhadap Habib Rizik Syihab, yakni pasal 160 KUHP tentang penghasutan dengan tuduhan bahwa sang ulama telah menghasut masyarakat untuk datang ke acara peringatan Maulid Nabi serta pernikahan putrinya di Petamburan. Tak cukup sampai di situ, Habib Rizik juga dikenakan pasal 216 tentang melawan petugas. Menurut Refli Harun, ancaman hukuman 10 tahun penjara bagi Habib Rizik ini tidak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh mantan imam besar FPI itu. Jangankan dituntut hukuman 10 tahun, dituntut pidana saja rasanya tidak cocok untuk kasus-kasus yang sebenarnya terkait hanya dengan
pelanggaran protokol kesehatan, tuturnya. Kasus Habib Rizik ini lanjutnya seharusnya diproses dengan pendekatan administrasi. Refli Harun lantas berharap kasus Habib Rizik ini tidak disamakan dengan kasus pembunuhan dan korupsi. Jadi, kalau mau dituntut, ya tuntutlah yang ringan, yang wajar, sesuai dengan kadar pelanggaran, ujarnya menambahkan. Dari ulasan di atas kita bisa mendapatkan sebuah pelajaran bahwa perkara yang hak harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapapun aparatnya atau pejabat yang melakukan hal-hal yang nyeleweng pasti akan didapati cekcok dan komentar yang banyak dari masyarakat luas. Maka dari itu, jika kita ditakdirkan menjadi seorang aparat atau pejabat negeri, maka kita harus menegakkan sebuah keadilan dengan seadil-adilnya. Apapun yang terjadi tetap harus adil. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga tahu apa yang kalian tahu. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.